Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Ferdianti, NIM 25011021103. Prodi Pendidikan Pancasila, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Saat ini saya akan mengajar di kelas 9, mengajar materi hak dan kewajiban warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sepertinya semuanya sudah siap ya belajar, tapi Ustazah mau cek dulu apakah masih ada sampah di sini. Coba dicek lagi, adakah sampah di sekitar kalian? Kalau ada silakan dibuang dulu. Ayo, kalau ada silakan dibuang dulu. Nggak ada lagi, berarti sudah siap ya. Oke, selanjutnya Ustazah mau lihat kerapian kalian. Silakan berdiri, Ustazah mau lihat kalian rapi atau enggak seragamnya. Oke, tolibat, alhamdulillah rapi semua. Tulap juga. Azam, kamu kenapa pakai baju olahraga sendiri? Oh, salah baju. Pertemuan selanjutnya jangan lagi ya. Ingat pakai baju batik pelajaran Ustazah ya. Silakan duduk semuanya. Oke. Kita berdoa dulu ya. Silakan pimpin doanya ketua kelas. Amin ya rabbal alamin. Sekarang saatnya kita menyanyikan lagu wajib nasional Maju Tak Gentar supaya kita semua semangat ya. Silakan berdiri semuanya. Silakan berdiri. Bentar. Ketua kelasnya mana ya? Silakan pimpin ke depan ketua kelas lagu Maju Tak Gentarnya. Silakan ketua kelas pimpin ke depan. Oke, nyanyi. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, kita diserang. Maju tak gentar, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak. Menyerang, menyerang. Majulah menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang.
Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali, ketua kelas silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, masih ada yang ingat kesepakatan pembelajaran kita hari ini? Pak Resya, silakan berdiri dan sebutkan apa saja sih kesepakatan pembelajaran kita. Yang pertama ada satu masuk kelas tepat waktu, yang kedua ada memuliakan guru dan teman, yang ketiga ada tertib saat belajar, yang keempat ada mengajarkan tugas dengan baik dan penuh bertanggung jawab. Oke, sepakat ya semuanya? Oke, sepakat. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama, setelah kita mengikuti proses pembelajaran, Ustazah harapkan kalian bisa menjelaskan hak dan kewajiban dengan tepat. Yang kedua, setelah kalian mengikuti pembelajaran, Ustazah harap kalian bisa mengidentifikasi perbedaan hak dan kewajiban di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, ya. Dari kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar tadi, itu adalah sedikit semangat awal kita tentang memperjuangkan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Oke. Selanjutnya Ustazah absen dulu ya. Ustazah absen dulu kalian. Aisyah Firda, izin ya. Akdan Piko, Ana, Andra, Anzia, Arnesya, Ataila, Aura Putri Jana, Azam, Faresya, Fatan Atala, Fatan Peraldi, Fayat, Ginadira, Hazika, Iva Zafira, Irsyad, Qadir Putra, Reski, Monika, Muhammad Adli Nazura, Mutia, Rame Kenzo, Sakina Dera, Salsadira, izin, Safia, Tala, Yasmin. Oke, berarti ada dua yang izin hari ini ya. Oke, selanjutnya Ustazah mau kasih tahu dulu kegiatan pembelajaran kita kali ini ada 3 ya. Yang pertama penilaian sikap, di mana nanti Ustazah akan menilai sikap kalian. Ya ada 4. Yang pertama ada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada bernalar kritis. Yang ketiga ada kolaborasi dan yang keempat komunikasi ya. Komunikasi dan kolaborasi akan dilihat ketika kalian kerja kelompok nanti. Kemudian yang kedua penilaian pengetahuan. Setelah Ustazah menjelaskan materi PPT dan video, ada juga nanti Ustazah berikan kalian lembar soal berupa soal menjodohkan ya. Selanjutnya ada penilaian keterampilan, yaitu tugas kelompok, analisis video ya, analisis video yang akan kalian kerjakan di karton yang akan Ustazah bagikan. Oke, coba kalian perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Ada gambar rumah, ada gambar awan dan hujan, kemudian ada gambar sapu dan serokannya. Ada pertanyaan di sini, dari gambar di atas menurut kalian apa hak dan kewajiban yang tersirat dalam gambar ini? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Apalah ya maksudnya, ada rumah, terus ada hujan. Apa kakak? Silakan sebutkan namanya.
Ya. Nggak usah ya, kelas 92, oke. Apa Kak yang tersirat dari gambar di depan? Maksud itu hak untuk pelajar atau anak mempunyai tempat berlindung dari cuaca hujan, terik maupun dingin. Oke. Kewajiban anak di rumah juga untuk membersihkan lingkungan rumah. Oke, bagus sekali ya. Kita tepuk salut untuk Andra ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, bagus sekali jawabannya Andra. Ustazah yakin kalian semua pasti sudah paham juga sama seperti Andra ya. Oke, yang pertama, sebelum kita tahu hak dan kewajiban warga negara, kita harus tahu dulu warga negara itu apa. Warga negara itu apa? Ada yang tahu warga negara? Siapa sih yang termasuk warga negara? Siapa? Silakan Sakinah. Penduduk yang ada di negara Indonesia. Oke, kita beri wow dulu untuk Sakinah. Tepuk wow. Oke, bagus ya. Lebih lengkapnya, warga negara itu adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara ya. Oke, apa itu hak dan kewajiban? Sebelum Ustazah jelaskan, ada yang sudah tahu apa itu hak dan kewajiban? Boleh angkat tangan yang tahu hak itu apa sih? Silakan Mutia berdiri dan sampaikan pendapatnya. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan dan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Oke, bagus sekali. Kita tepuk keren untuk Mutia. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Oke, bagus sekali. Benar sekali yang dikatakan oleh Mutia bahwa hak adalah sesuatu yang berhak diperoleh atau dinikmati oleh warga negara. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau ditunaikan oleh warga negaranya. Oke, di sini ada hak dan kewajiban pada Pancasila. Coba Ustazah minta bacakan Monica. Monica, coba dibaca nomor 1 dan 2 itu apa saja, coba. Oke, menurut kalian ini termasuk Pancasila sila keberapa? Oke, benar sekali. Sila ke-1. Hak kita adalah beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang kita pilih. Tapi kita juga harus ingat bahwa kita wajib memberikan kebebasan orang lain untuk beribadah. Adakah di sini yang masih sering mengganggu temannya beribadah? Adakah? Ada? Kalau sholat berjamaah di masjid, nggak ada yang gangguin temennya kan? Nggak ada. Berarti sholatnya sudah serius ya, sudah khusyuk ya. Masya Allah, keren sekali ya. Kita lanjut. Sekarang Ustazah minta Akdan, silakan baca nomor 1 dan 2. 1. Hak memiliki kehidupan yang aman dan nyaman, tidak ada gangguan dari orang lain. 2. Wajib menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan tegak rasa. Oke, menurut kalian ini termasuk hak dan kewajiban sila keberapa? 2. Ya, benar sekali. Sila kedua, di mana kita memiliki hak untuk memiliki hidup yang aman, nyaman, tidak ada gangguan dari orang lain. Tapi kita juga wajib menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kalau kita tidak mau dibully, berarti kita tidak boleh membuli. Oke, benar sekali. Oke, yang selanjutnya adalah hak dan kewajiban Pancasila sila ketiga, di mana kita memiliki hak untuk ikut serta dalam bela negara. Yang kedua, kita wajib memupuk persatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Apakah bela negara itu harus memegang bambu runcing dan melawan penjajah?
Tidak. Contoh bela negara apa yang bisa kita lakukan? Upacara dengan tertib. Oke, bagus ya. Oke. Yang keempat, Ustazah minta Hazika. Silakan dibaca Hazika. Oke, menurut Hazika ini termasuk Pancasila sila keberapa? Oke, benar sekali. Mau tepuk salut? Mau. Oke, tepuk salut untuk Hazika. Tepuk salut. Salut, salut. Oke. Dan sila yang kelima. Sila kelima ya, yang sila kelima itu kita berhak mendapatkan kesetaraan dalam hukum ya. Kewajibannya apa? Ada yang tahu nggak kewajibannya? Kalau hak kita untuk mendapatkan kesetaraan dalam hukum, jadi kewajiban kita apa? Ada yang tahu? Apa? Ya, kita juga harus memperlakukan semua orang dengan adil ya. Kalau kita mau diperlakukan adil, kita juga harus memperlakukan orang tersebut dengan adil. Selanjutnya masuk ke hak dan kewajiban dalam keluarga. Ustaz tadi yang tolibat, sekarang yang tulab. Ustazah minta Nathan, silakan Nathan dibaca yang hak kewajiban dalam keluarga. Yang harmonis. Dua. Berbakti kepada orang tua, menghormati orang tua, dan menyayangi anggota keluarga lainnya adalah kewajiban utama. Oke, pernah nggak sih dalam keluarga kalian berantem sama ayu kalian, sama kakak kalian? Pernah? Pernah. Tapi apakah kita bisa selamanya terus-terusan berantem dengan mereka? Tidak, karena kita keluarga ya. Kalau kita mau diberikan kasih sayang sama saudara kita harus sayang dengan mereka. Hak dan kewajiban di sekolah. Silakan Yasmin. Baca Yasmin. Yasmin ini kurang semangat ya. Coba berdiri Yasmin. Coba berdiri biar lebih semangat. Ayo berdiri Yasmin. Oke. Oke, benar sekali. Di sekolah kita, SMP IT Anida Lubuk Linggau memberikan beberapa fasilitas yang bisa kalian pakai, ya. Tapi ada kewajiban di balik fasilitas yang serba ada itu, kalian harus menjaganya, ya, dijaga kebersihannya, ya, jangan sampai rusak, jangan sampai kotor. Oke, Ustazah lihat sepertinya sudah mulai tidak bersemangat lagi ya. Sekarang Ustazah mau ajak kalian ice breaking dulu. Boleh dilakukan sambil duduk, nanti kita duduk dulu baru berdiri ya. Kita 2 kali cobanya. Oke, Ustazah kasih contohnya dulu. Silakan kalian tonton dulu videonya. Wah, kayaknya Irsyad nggak sabar lagi ya. Nggak sabar lagi dia. Oke, bentar. Oke, bentar. 1, 2, 3. Coba ditonton dulu ya.
Oke, kita coba ya. Ini adalah kata-katanya. Nah, ini adalah kata-katanya. Tepuk PPT itu maksudnya pola pikir tetap, di mana kita itu selalu pesimis. Sedangkan PBB itu pola pikir bertumbuh, di mana kita selalu optimis dengan apa yang terjadi di hidup kita. Oke, jadi kalau Ustazah bilang tepuk PPT, kalian tidak bisa, tidak mau, ya sudahlah. Oke ya, tidak bisa, tidak mau, ya sudahlah. Terus kalau tepuk PPB, bukan tidak, tapi belum. Coba lagi. Oke, siap ya? Coba tepuk PPT. Tidak bisa, tidak mau, ya sudahlah. Tepuk PPB. Bukan tidak, tapi belum. Coba lagi. Oke, mau berdiri? Berdiri, ayo silakan kita berdiri, kita ice breaking dulu, berdiri. Oke, Ustazah mau Anzia yang pimpin. Silakan Anzia. Ayo Anzia, silakan Anzia. Silakan Anzia. Tidak mau, ya sudahlah. Bukan tidak, tapi belum. Coba lagi. Oke, terima kasih Anzia. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah ice breaking, pasti lebih semangat lagi ya. Sekarang Ustazah tadi kan sudah menjelaskan materi ya melalui PPT. Ustazah ada penilaian pengetahuan untuk kalian, yaitu berupa lembar soal. Oke, ketua kelas Ustazah minta bantuannya lagi. Tolong dibagikan ya. Wakil ketua kelas juga tolong. Ya, Kenzo bagikan dengan yang tulap, Tala bagikan dengan yang tolibat. Ini tugasnya individu dulu ya, nanti Ustazah kasih tugas kelompok. Oke, lebih ya? Lebih yuk. Oke, dengarkan Ustazah dulu. Ustazah kasih petunjuk untuk kalian. Oke, di sini jangan lupa kalian tuliskan nama dan kelas kalian. Ini tugas individu ya, jangan kerjasama dulu. Kemudian ada menjodohkan berita, hubungkan berita dengan hak atau kewajiban. Ada 5 berita yang sudah Ustazah sediakan. Silakan kalian berikan tanda panah ya. Dia termasuk hak atau kewajiban. Apakah semua sudah mengerti? Oke, kalau sudah mengerti silakan dikerjakan. Ada yang nggak mengerti? Mengerti semua ya? Tanyakan saja ya dengan Ustazah kalau nggak ngerti ya.
Yang tulap, ada yang bingung dari soalnya? Enggak ya? Masya Allah. Kelompok ini, ada yang kebingungan? Lancar semua ya? Oke, semangat ya. Mbak. Ada kendala? Enggak ada. Sudah. Tunggu dulu ya, masih ada yang belum soalnya. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah? Oke, kalau sudah setiap perwakilan kelompok mengumpulkan punya teman-temannya, nanti Ustazah minta kalian tukar ya. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1 kan, itu kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4 dan kelompok 5. Ustazah minta tolong meskipun ini individu tolong kumpulkan dulu ya kertas temannya. Ayo kelompok 3 ditukar dengan kelompok 1 ya. Kelompok 1 tukar dengan kelompok 3. Kelompok 2 ditukar jawabannya dengan kelompok 5. 4 ya. Kemudian kelompok 5 tukaran jawabannya dengan kelompok 2. Ya, yuk tukar yuk. Kita akan koreksi bersama-sama ya. Yuk. Nah, ada yang belum dapat, Ini nah, Ana belum dapat. Oke, sudah siap ya. Siapa yang belum dapat? Siapa? Nah, udah ya. Adli belum dapat. Sini. Tolong Kak. Oke. Silakan ditulis nama pemeriksanya. Kita koreksi sama-sama. Nomor 1 itu ada berita Gubernur serahkan bonus atlet PON 200, 100,
1.275 miliar. Oke. Jawaban yang benarnya adalah hak itu sesuai dengan sila ketiga. Silakan dikoreksi punya temennya. Sekarang Ustazah minta Fatir silakan dibaca soal nomor 2, kasus nomor 2, kemudian jawaban menurut Fatir apa? Oke, benar ya. Nomor 2 itu hak dalam keluarga. Yang ketiga Ustazah minta Aura. Silakan Aura. Ya, hak di sekolah. Kenapa sih hak di sekolah? Andra, kenapa debat kandidat ini termasuk hak di sekolah? Apa maksudnya? Ya, apa yang termasuk dalam hak dalam kasus dalam berita ini? Hak. Oke, maksud Andra hak untuk maju dalam pencalonan ketua dan wakil ketua OSIS ya. Seperti itulah namanya hak kita di sekolah. Yang keempat, semangat gotong royong SMP Negeri 41 Semarang gelar kegiatan Jumat Bersih. Kewajiban sebagai siswa. Oke, yang terakhir Ustazah minta Fatan Feraldi. Dibacakan kakak. Oke, itu jawabannya apa? Oke, benar ya, kewajiban sesuai sila kelima. Silakan dihitung benar salahnya, kemudian dikalikan 4 ya. Apa? Benar 1 berarti nilainya dikali 20 ya. Ya, dikali 20. Maaf ya Ustazah salah sebut ya. Dikali 20. Iya, maaf ya Ustazah salah sebut ya. Kalau sudah silakan dikumpulkan ke depan. Ya, ditulis benar salahnya saja ya. Apa yuk? Ada langsung. Ayo kumpulkan dengan Ustazah. Ini akan Ustazah nilai dan dimasukkan ke daftar nilai. Ayo dikumpulkan. Oke. Ayo yang lain. Apa? Kalau salah semua berarti 0 ya. Berarti harus belajar lagi. Ayo, enggak apa-apa, kumpulkanlah. Siapa itu yang salah semua? Siapa yang salah semua? Sebut Fatir. Siapa ya? Ya, dikumpulkan dengan Ustazah. Nanti jangan takut ya, kalau masih salah semua nanti Ustazah akan bimbing kalian lebih lanjut ya. Boleh temui Ustazah saat istirahat nanti Ustazah ajarkan kembali ya. Oke, silakan dikumpulkan. Oke, sudah semua ya. Oke, kakak Ayu saatnya masuk ke tugas kelompok. Tugas kelompoknya apa? Analisis video dan menuliskan hasil analisis pada karton yang Ustazah akan sediakan. Bawa pensil warnanya ya. Oke, bawa.
Sebelum mengeluarkan pensil warnanya, silakan simak video ini terlebih dahulu. Bentar. Sebentar ya. Lodi kemana sih? Ayo pulang. Ini dia. Sebentar ya. Sebentar ya, karena audionya tidak terpasang, jadi Ustazah benarkan dulu ya. Satu. Lodi kemana sih? Ayo pulang. Ini dia. Aku mau cerita sesuatu. Jadi, Kak, lihat ya. Mau. Jadi, yang sana. Kamu cerita apa? Jadi saya sama kamu. Bisa beli. Iya. Emang kenapa dia? Jadi kenalan. Jadi gini ceritanya. Sambil dicatat ya, apakah hasil analisisnya? Izel, kenapa kamu telat tadi? Maaf Bu, siaran. Jadi kalau Bisa dulu nggak sudah? Kamu udah tidak, kemudian meditasi. Izel, lepas headsetnya. Tadi saya jelasin apa? Tadi Ibu jelasin Ibu jelasin apa semua? Izel, saya ini guru PKW. Ya maaf Bu. Makanya, kalau guru jelasin, itu dengarkan. Ya tahu Ibu, banyak kali. Kita lanjutkan nanti ya. Sekarang boleh istirahat. Ya Bu. Assalamualaikum anak. Waalaikumsalam. Udah kalian belajar ya. Saya akan menjelaskan tentang makanan khas daerah komunikasi. Saya kalian menjelaskan tentang adanya proses produksinya dan pembuatannya ya. Oh iya, minggu kemarin baca di rumah ya anak.
lupa itunya ketinggalan. Besok ya Bu. Mbak jadi, oh dia gue ada apa? Saya mau tanya, apa ya? Selama kamu sekolah sama Rizal, kesehariannya seperti apa sih? Kalau Rizal sih, yang dia memang sudah lucu-lucu itu. Apa kamu mengajarkan di sini ya? Kalau Rizal sih, programnya nggak ada ya. Tapi dia punya tugas dulu namanya karena lagi jelas itu ya udah dalam sampaikan sama si buat ngobrol ya buat sharing sini kan iya ya Bu udah terima kasih informasinya ya mari ya jadi gitu ceritanya loh. Wah, emang kelakuannya Risa memang gitu loh. Iya, bagus banget. Oh, coba deh kalau besok kasih besok. Kalau aja dia pemilihan hasil dari Om. Ya. Jadi bagus tuh. Oke, besok aku bilang ini saya. Oke. Jadi, Oke. Sampai situ dulu videonya. Ustazah minta kalian analisis. Setiap anggota kelompok silakan maju mengambil karton yang sudah Ustazah siapkan. Ya. Oke. Siapa yang belum? Satu lagi siapa? Sudah semua ya? Oh iya, ada 5 kelompok ya, Ustazah lupa. Oke. Ustazah minta kalian analisis 4 hal ya. 4 hal ini kalian tuliskan di karton dengan sangat menarik dan penuh warna ya. Biar nanti yang dinilai tidak hanya penalaran kritis kalian, tapi bagaimana kalian bekerja sama sehingga membuat karton itu menjadi cantik. Ustazah minta kalian tuliskan di karton itu yang pertama nama anggota, mapelnya apa, tugasnya apa, kemudian analisisnya yang pertama. Analisis yang pertama, 1, adakah hak yang tersirat di dalam video tersebut? Yang kedua, adakah kewajiban yang tersirat dalam video tersebut? Apakah terjadi pelanggaran dalam video tersebut? Kalau ada apa? Tuliskan ya, tuliskan. Tuliskan dan jelaskan alasannya. Oke, yang terakhir, solusi atau nasihat terbaik. Untuk siapa tadi yang nyanyi tadi? Rizal. Oke. Oke, Ustazah kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan tugas kelompoknya ya. Silakan dikerjakan bersama-sama. Semuanya bekerja ya, karena Ustazah akan menilai kalian saat bekerja kelompok. Menit berarti ada kendala? Tidak ada.
Silakan dikeluarkan pensil warnanya ya. Pendidikan Pancasila. Tulis Pendidikan Pancasila ya. Kalian ada pensil warna-warni? Tidak ada. Ini juga nggak bawa ya? Nggak bawa? Punya. Yang terlibat boleh ya pinjamkan yang tulap ya. Ayo boleh pinjam 2 krayonnya untuk dipinjamkan dengan tulap 2 saja ya, nggak apa-apa. 2 setiap kelompok maksudnya ya. Jangan itu. Ini Ustazah bantu pinjamkan yang terlibat ya. Silakan diwarnai dengan cantik. Ya, ada apa Kak? Hah? Oh iya, mereka ada ya, sudah kalian aja. Oke. Karena keterbatasan waktu, Ustazah minta kalian percepat ya. Lebih cepat dari tadi, nggak 15 menit lagi. 5 menit ya. Ustazah kasih waktu 5 menit, Ustazah yakin kalian pasti bisa ya. Setelah 5 menit kita akan presentasi. Uji tadi tak kande, Irsyad, ikut kerja sama ya. Ya. Sepertinya belum bergerak ya. Ayo, ada kesulitan? Ada kesulitan? Nggak ada. Yuk, tulis yuk. Diwarnai ya, biar cantik. Hak. Hah? Apa Kak? Ini. Mapel apa? Mata pelajaran. Tugasnya apa? Iya, tugasnya apa? Tiga menit lagi. 3 menit lagi ya.
Oke, 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Oke, waktunya sudah habis ya. Waktunya sudah habis. Sekarang Ustazah akan pilih 1 kelompok tulab dan 1 kelompok tolibat untuk presentasi di hari ini. Ya, karena waktunya terbatas, jadi kita hanya 2 kelompok saja ya. Oke, kelompok tulab, siapa yang kelompok mana yang siap maju duluan? Kelompok irsyad ya, yang siap maju ya. Kalau kelompok tolibat, kelompok yang siap maju, kelompok mutia ya. Oke, silakan kelompok mutia dan kelompok irsyad mempersiapkan diri, kemudian maju ke depan ya. Oke, silakan kelompok mutia. Warna seni itu tak terbatas. Iya, Santa. Oke, siap-siap ya kelompok irsyad habis ini ya, maju ya. Silakan kelompok mutia maju ke depan. Ya, karena waktu kita sudah. Silakan. Oke. Oke, di saat kelompok mutia maju, yang lain memuliakan. Ayo, semuanya memuliakan dengan cara mendengarkan mereka ya. Kita mulai presentasinya dengan salam, perkenalan, menyampaikan hasil diskusi, kemudian kelompok lain menanggapi dan penutup. Kelompok mutia maju berarti yang menanggapi adalah kelompok Ana ya. Di saat kelompok irsyad maju, yang menanggapi adalah kelompoknya Fatir. Oke, silakan kelompok mutia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil analisis kami adalah hak yang tersirat dalam video tersebut adalah mendapatkan pendidikan dari sekolah dengan baik. Alasannya karena video menjelaskan tentang kegiatan belajar mengajar dan itu adalah Mutia menghadap ke depan, Mutia ya. Ya. kewajiban yang tersirat adalah
harus mendengarkan dan mengerjakan tugas, karena guru harus mengajari anak didiknya. Alasannya agar dia memperlihatkan mengerjakan tugas. Pelanggaran dalam ujian tersebut adalah siswa tidak mengerjakan tugas dan tidak sopan terhadap guru serta tidak taat aturan. Nasihatnya, kita harus memperbaiki sikap lebih baik dan agar kita sopan dan lebih disiplin. Kelompok Irsyad belajar memuliakan. Di saat kelompok Mutia sedang maju, kalian harus tidak diam, mendengarkan, ya, mendengarkan, menyimak mereka. Silakan ditanggapi dulu ya, tanggapi dulu. Kelompok Ana mau menanggapi. Menanggapi ya, menanggapi. Bagaimana tanggapan kalian terhadap tugas yang dibuat oleh kelompok Mutia? Ini agar sesuai apa yang kalian lakukan. Tapi saya ingin bertanya, apakah banyak perilaku bisa yang menyimpang ketika ia sedang di sekolah dan bagaimana agar dia jerah dan tidak mengulangi kesalahan itu. Oke. Silakan. Dia sangat banyak seperti tidak mengerjakan tugas, tidak memperhatikan guru dan tidak membuat cara agar bisa jelas dikasih nasihat dan dikasih tahu dengan cara yang baik. Oke. Ada yang mau nanya? Sepertinya tidak. Silakan ditutup presentasinya kalau tidak ada lagi. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk keren untuk kelompok Mutia. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Oke, yang dari tadi nggak sabar lagi maju adalah kelompok Irsyad. Karena dia dari tadi saking nggak fokusnya mau maju, mereka ngobrol terus ya. Silakan ke depan biar lebih bisa memuliakan temannya ya. Ayo, silakan maju. Di sini jangan lupa untuk salam perkenalan, menyampaikan hasil diskusi. Kemudian kelompok Fatir siap-siap ya menanggapi kelompok Irsyad, lalu ditutup. Kemudian silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok. Kenapa Andra? Kamu ada apa? Oh, nggak ada. Ya. Anggota kami, saya Andra Putra Putih. Ini hasil kami dari Hasil diskusi kami kelompok. Oke, tunjukkan dulu hasil diskusinya kepada teman-teman. Kenapa kartonnya menjadi sangat kecil? Kenapa? Meminimalisir. Oke, silakan lanjutkan terlebih dahulu saya sambil menilai. Pak, murid, untuk tadi murid tadi untuk mendapatkan kewajibannya, hak murid tadi untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang diajarkan sama murid tadi. Kewajiban murid tadi untuk melihat guru mengajar, menganalisa dan mengingat apa yang materi guru sampaikan. Pelanggaran bisa lagi bila pakai headset, terus tidak memperhatikan guru yang solusi menasihati, tidak ada kamu belajar lagi. Oke, silakan kelompok lain apabila ada yang kelompok Fatir silakan menanggapi hasil diskusi kelompok
Andra, boleh kalau nggak mau menanggapi, boleh juga mengomentari hasil karya mereka ini ya. Apakah menurut kamu itu sudah bagus ya? Silakan dikomentari, silakan berdiri dan sampaikan pendapatnya. Ayo. Ayo, berani mencoba ya. Kita harus tetap memiliki pola pikir bertumbuh. Ayo. Oke, silakan Kenzo. Silakan. Kenzo berdiri dan sampaikan komentar kalian untuk kelompok. Kenzo, ayo Kenzo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa komentar kamu? Komentar saya, kelompok Anda sudah lumayan bagus ya. Sudah lumayan bagus. Oke. Terus? Adakah yang perlu diperbaiki? Masih ada kurangnya, Apa yang kurangnya di bagian mana? katanya memang kecil. Iya, kertas yang Ustazah berikan tadi kan besar ya. Sampai di mereka jadi kecil, berarti mereka tidak bisa memanfaatkannya dengan baik ya. Oke. Terima kasih Kenzo, silakan duduk, silakan tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Kita kasih tepuk salut untuk kelompok Andra. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Oke. Tibalah kita pada akhir pembelajaran ini ya. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita dari awal sampai akhir? Silakan angkat tangannya. Mutia, silakan berdiri dan sampaikan kesimpulan hari ini. Kesimpulan hari ini kita belajar tentang hak dan kewajiban dan beberapa contoh-contoh hak kewajiban sesuai dengan sila di Pancasila. Oke. Ada lagi? Kita menyimpulkan video dari video ini dan melakukan tugas individu bersama. Oke. Kita berikan tepuk keren untuk Mutia. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Oke, tadi Mutia sudah menyimpulkan, sekarang Ustazah akan membantu menyimpulkan kesimpulan pembelajaran hari ini, di mana kita mulai mempelajari hak dan kewajiban. Kita juga sudah belajar untuk membedakan hak dan kewajiban seseorang, baik di keluarga, masyarakat, maupun sesuai dengan Pancasila. Kalian tadi juga sudah sangat berusaha menganalisis video dan membuat hasil karya kalian di karton tadi ya. Sekarang saatnya kita refleksi dan umpan balik. Ustazah akan bagikan kalian sticky notes. Ketua kelas Tala dan Kenzo, tolong bantu Ustazah membagikan dengan teman-temannya. Oke. Bagikan ya, dua berarti ya, dua. Satu orang dapat dua, ada refleksi dan umpan balik. Silakan ditulis refleksinya itu ya, hal yang sudah kamu pahami dan hal yang belum kamu pahami apa. Silakan ditulis, kemudian umpan baliknya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Kemudian tolong gambarkan emoticon yang menggambarkan pembelajaran pada hari ini. Ya, nggak usah, nggak apa-apa.
Gambar emoji gitu. Tapi supaya Ustazah bisa tahu siapa yang masih belum paham, tulis nama aja nggak apa-apa ya. Kurang. Kasih emoji ya. Ada lebihnya nggak Kenzo? Lebihnya ada nggak? Nah ada. Namanya tulis saja ya, biar Ustazah tahu kalau kalian ternyata masih belum paham, biar kita bisa belajar lagi. Oke, yang sudah silakan ditempel ke depan ya. Yang sudah silakan tempelkan ke depan. Bentar. Kembali yang emot. Seru apa mudah? Seru asik. Oke, silakan yang sudah. Silakan yang sudah. Lemnya di sini. Tiba-tiba. Terbalik. Yang terbalik. Aku ada lem. Terbalik. Nah, ayo ada lem kertas. Aduh.
Sudah semuanya? Oke, siapa lagi yang belum? Silakan. Refleksinya di atas. Umpan baliknya di bawah. Ini balik pakai. Oke. Setelah Ustazah baca-baca lagi, ternyata refleksinya rata-rata alhamdulillah sudah paham semua. Tidak ada yang belum paham. Berarti semuanya sudah paham ya? Oh iya, ini ada nih yang belum paham cara menjodohkan gambar tadi dengan hak dan kewajiban. Nah, jadi ada yang masih bingung, boleh sekali ya, yang masih bingung dan yang masih belum paham boleh temui Ustazah ketika istirahat nanti. Ustazah akan bimbing kalian lagi untuk belajar lebih dalam ini ya. Dan umpan baliknya banyak yang memberikan emoticon, ada emoticon senyum lebar, senyum menampakkan gigi, ada juga yang senyum kayak gini. Ada juga yang kedip-kedip matanya ya, ada yang ini kenapa ya? Emotikonnya kayak ini. Itu apa maksudnya ya? Ustazah nggak tahu ya. Oke, terima kasih sudah memberikan refleksi dan umpan balik ini. Ustazah akan jadikan refleksi ini perbaikan ke depannya ya. Oke, sebelum ditutup Ustazah mau menyampaikan bahwa pertemuan selanjutnya Ustazah akan mengajar tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya. Jadi silakan dipersiapkan materi untuk pelajaran selanjutnya. Semoga kedepannya kalian lebih semangat lagi belajarnya ya. Kemudian nggak lagi ice breakingnya ya. Kita sudah di akhir pembelajaran jadi cukup ice breakingnya. Silakan pimpin doa dulu ya, doa setelah belajar ketua kelas. Silakan doa setelah belajar, silakan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
Oke, sekian pembelajaran dari Ustazah. Semoga refleksi dan umpan balik yang kalian berikan akan menjadikan motivasi bagi Ustazah agar pembelajarannya lebih baik ke depannya. Terima kasih hari ini sudah banyak berpartisipasi, mulai dari 4 sikap yang Ustazah tampilkan tadi. Yang pertama sikap beriman dan bertakwa, dilihat dari kalian berdoa dengan sangat khusyuk ya. Masya Allah, soleh dan soleha ya, luar biasa. Kemudian yang kedua ada penalaran kritis, dilihat dari kalian menganalisis gambar-gambar berita tadi, kemudian menganalisis video dan menyampaikannya dalam hasil karya yang ada di karton. Kemudian yang ketiga kalian menyampaikan kolaborasi ya, kerjasama kalian melalui tugas karton dan komunikasi melalui presentasi. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat, sudah waktunya istirahat ya. Yeay.